Dalam usaha ayam petelur yang tentunya sangat padat, dalam artian mulai harga pakan, mulai obat-obatan dan lain sebagainya, yang bikin puyeng dan mumet, yang ujung-ujungnya nanti banyak yang bangkrut, rugi dan lain sebagainya. Karena didasarkan bahwasanya usaha ayam petelur itu pasti laba. Dengan cara apa penentuan labanya? Yang salah yaitu harga penjualan telur dikurangi harga pakan. Itu saja, tanpa melihat yang lain. Dan itu pula lah yang bikin kehancuran. Padahal harusnya peternak itu, ayam petelur itu sukses, banyak yang sukses. Terlebih lagi di harga sekarang yang cenderung bagus. Nah, berikut ini ya saya berikan Anda beberapa ilmu tentang ayam petelur yang merupakan patokan. Tidak hanya untuk peternak kecil, bahkan peternak besar pun juga memakai cara ini. Yaitu yang pertama, kita harus tahu tentang biaya pakan kita yang kita keluarkan untuk ayam sehari-hari. Ini udah umum ya. Yang kedua adalah biaya operasional yang jarang kita abaikan atau sepelekan. Kita kirim kemana telur kita abaikan, anggap aja amal. Padahal kalau selisihnya 100 kalau nyampe sebulan ya berapa. Kemudian biaya penyusutan, nilai bulat ini nanti di akhir harganya berapa. Kemudian penyusutan nilai investasi infrastruktur, mulai dari kandang, gudang pakan dan telur, kemudian tempat tinggal anak kandang, kantor, listrik, jalan dan lain sebagainya. Kita harus hitung. Berikutnya mulai obat, vaksin, vitamin, campuran empon-empon dan sebagainya. Ya harus kita hitung. Kemudian biaya lain-lain yang tak terduga. Karena tentunya banyak faktornya. Bisa saja mulai kematian ayam, kemudian harga telur turun dan lain sebagainya. Kita mulai bahas dulu yang pakan. Untuk pakan di hari ini saya 1 kali adukan untuk semi self mix ya. Untuk pakan yang komplit atau pakan yang full self mix saya kurang paham. Untuk pakan yang semi self mix yang menggunakan konsentrat 1 kali adukan itu sekarang dengan komposisi jagung 80, konsentrat 50 dan katul sebesar 25 kilo. Itu sekarang kenanya 1 juta. Tentunya tiap daerah berbeda-beda ya. Ini saya menceritakan kondisi kandang saya dengan populasi 200 ekor, dan 200 ekor ini 1 kali adukan itu habis kurang lebih 5-6 hari. Ya, 5-6 hari. Sehingga nanti jatuhnya pakan per kilo itu ada di kisaran 6.300. Ini pakan yang simpel loh ya. Kalau Anda menggunakan pakan yang ditambah yang lain ya tentunya ya saya kurang paham. Ya, tergantung dari Anda. Itu yang pertama. Yang kedua tentang biaya operasional. Ini termasuk biaya operasional meliputi listrik dan lain sebagainya. Saya anggarkan ini kalau listrik 20, kebetulan saya pakai token listrik ini 1 bulan itu habisnya 20.000. 1 bulan habisnya 20.000 untuk listrik 1 bulan 20.000.
Untuk biaya operasional yang dan lain-lain sebagainya saya anggarkan 25.000, atau bensinnya sepeda motor full itu bolak-balik sudah. Kebetulan tempat penjualan telur saya itu dekat rumah, jadi ya satu full tangki sepeda motor dah bisa bolak-balik ya. Kemudian untuk biaya penyusutan pulet dan layar ini biasanya kalau pas posisi afkir ini terjual di kisaran harga 35.000. Ya lumayan tinggi lah hitungan saya, karena kan ayamnya sudah tua dan nggak berfungsi dan nggak akan pernah bertelur. Kemudian untuk biaya penyusutan, investasi kandang dan infrastruktur ini karena saya menggunakan kandang bambu yang di bawahnya menggunakan besi, jadi lumayan awet lah. Yang saya hitung itu kurang lebih 2 tahun itu baru rusak. Tapi untuk yang bambunya saja loh ya. Yang untuk besinya insya Allah kuat lah. Kebetulan saya membuat kandangnya itu sendiri yang pakai bambu itu. Dengan hitungan dan estimasi ini satu kotak yang isi 10 ini saya habis bambu 5 lonjor. Yang tiap lonjornya ini harganya 40.000. Jadi kurang lebih 200.000 untuk satu box. Jangka waktunya 2 tahun. Ya meskipun harganya waktu pembuatan itu mahal, tapi kalau dikalkulasi ke rusaknya nanti ya sangat-sangat murah menurut saya. Kemudian untuk biaya penjualan. Nah, untuk biaya penjualan ini tidak bisa saya kalkulasi. Kenapa? Karena harga telur tiap hari ini berubah. Cuman biasanya saya sisihkan. Misalkan harganya 20.000, ya saya sisihkan untuk biayanya penjualan ini rata-rata 500 rupiah. Kemudian untuk obat-obatan, vitamin, vaksin, kimia, dan lain sebagainya saya anggarkan 700 rupiah. Karena apa? Vaksin 2 bulan saya berikan 1 bulan sekali. Vitamin saya jarang pakai, saya kebanyakan menggunakan air putih. Jadi lumayan sehat, irit, dan simple. Untuk obat-obatan ya saya biasanya menggunakan injeksi. Jadi saya tidak mau buang-buang tenaga, mau buang-buang air, dan buang-buang waktu. Saya lebih suka injeksi. Karena langsung tertuju sama ayam yang sakit, obatnya langsung terkena sama ayam yang sakit, dan lain sebagainya. Untuk yang kimia, biasanya saya gunakan untuk semprot kandang. Semprot kandang saya biasanya menggunakan Baiklin, kalau ada. Kalau nggak ada, saya menggunakan sabun. Mau sabun cuci piring, kayak sabun baju, dan sebagainya. Murah. Makanya saya anggarkan sekitar 700 rupiah. Untuk biaya lain-lainnya, saya menganggarkan 100 rupiah per kilo. Jadi ya secara umum ini nanti harga pokok produksi saya gampangannya seperti ini. Tadi per kilo ketemu 6.300-an ya. Saya kalikan 3,32. Tuh, itu harga impas. Sisa dari perkalian 6.300 dikali 3,32 itu labanya. Labanya tidak saya habiskan. Labanya saya kumpulkan lagi. Untuk apa? Untuk beli DOC. Untuk beli bulat. Jadi saya nggak di akhir waktu posisi saya afkir ayam saya atau saya jual ayam-ayam tua, saya tidak pusing, saya tidak mumet, saya tidak bingung karena dana sudah ada. Tuh, itu adalah tips
dan trik saya biar saya nggak mumet, biar saya nggak pusing tentang perawatan mulai dari ayamnya, fasilitasnya, kandangnya, dan menjaga kesehatannya. Setiap peternak memiliki cara yang berbeda-beda. Kalau Anda menggunakan prinsip ya saya, ya silahkan. Kalau menggunakan prinsip aji mumpung, dalam artian selama ada sertifikat, bank pasti mau. Ya nggak ada masalah, terserah Anda. Karena kan ayam-ayam Anda, yang pusing-pusing Anda. Kalau saya seperti ini aja. Simple, santai, dan relax. Oke teman-teman semua, demikian cara saya untuk menentukan laba di dalam peternakan yang saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa.